Shalom saudaraku, dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat. Bapak Ibu saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan. Sebentar kami akan belajar daripada firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan, supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian tertulis di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, hari Pentakosta. Arti Pentakosta, saudara. Pentakosta secara harafiah adalah hari ke-50. Dalam perjanjian lama tidak terdapat kata Pentakosta. Saudara, yang ada hanya mengacu kepada perayaan 7 minggu yang dihitung dari hari Paskah hingga selesainya pengumpulan hasil panen pada akhir tahun, saudara. Selama 7 minggu atau 50 hari. Berikut ini rujukan yang bisa kita baca, saudara. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ulangan 16 ayat 9-10, saudara. Ayat 10-nya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan akhirnya perayaan tersebut dikaitkan dengan perayaan turunnya 10 hukum Allah di Gunung Sinai, saudara. Lalu arti Pentakosta dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, pola dari Pentakosta masih mengikuti orang Yahudi. Pada perayaan tersebut mereka membaca kitab Rut yang membuat gambaran-gambaran ladang yang menguning dan siap dipanen. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus turun dan menghimpun bangsa-bangsa menjadi Israel rohani baru. Tidak peduli dari suku apa, bangsa mana, maka mereka menjadi kelompok iman yang dibangun di atas kepercayaan kepada Yesus Tuhan. Dalam gereja kita bisa melihat saudara-saudara kita dari berbagai suku, saudara, berbagai daerah, dan berbagai latar belakang, beribadah bersama, memuji Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama. Ini yang namanya kelompok iman. Itulah sebabnya Henry Nouwen berkata, kelompok iman adalah anugerah dari Roh Kudus. Kelompok iman ini tidak dibangun atas dasar kecocokan perasaan atau punya kepentingan yang sama. Sebaliknya, saudara, kelompok ini ada karena semua orang yang ada di dalamnya sudah menerima napas ilahi, yaitu Roh Allah yang sama. Haleluya. Kehadiran Roh Kudus di dalam gereja. Di dalam gereja tidak boleh terjadi pemisahan atau menurut kacamata manusia. Mau suku apapun,
berasal dari daerah manapun, kaya atau miskin, bertitel atau orang yang sederhana, semuanya melebur telah menjadi satu dalam ikatan kasih yang sempurna, yakni kasih Allah. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam gereja saat ini, saudara? Kita bergabung di dalam suatu gereja bukan karena kita merasa cocok, bukan juga karena berasal dari suku yang sama, punya kepribadian yang sama, bahasa yang sama, status sosial yang sama. Bukan itu, saudara. Kita bergabung hanya dengan dasar ada satu kecocokan yang menjadi alasan kita datang bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain, yakni kita mencari hadirat Tuhan. Kita haus akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah merayakan, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat hari ini kita harus hanya sekedar mengingat kembali bagaimana pencurahan Roh Kudus yang Tuhan kirim bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Kita mencari hadirat Tuhan, kita haus akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami adalah mencari hadirat Tuhan, mencari dan haus akan kehadiran Roh Kudus. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami, hadirlah Roh Kudus dalam kehidupan kami selalu, supaya kami Tuhan dapat bertahan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam jalan Tuhan. Termulialah Tuhan, karena kami tahu hanya Roh Tuhan, Roh yang kudus, yang memimpin hidup kami bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, menjagai dan melindungi setiap kita dimanapun berada. Salam sehat, salam hebat, dan berjumpa kita kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.